Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nirma Lidiasari. Saya adalah salah satu dosen Prodi D3 Kebidanan Distrik Pancabakti Bandar Lampung dengan nomor induk dosen nasional 0210 088104. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT bidang pengajaran. Adapun tujuan pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Pada pemaparan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, di mana pemaparan saya ini akan mencakup prinsip DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Berikut ini adalah outline materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang ketiga, bentuk sistem atau mode pembelajaran. Yang keempat, materi pembelajaran. Yang kelima, sistem penilaian. Dan yang terakhir, saya akan menampilkan rekaman proses pengajaran praktek di mata kuliah ini yang saya ampu. Yang pertama, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Mata kuliah ini diberikan pada semester 4 tahun 2023 dengan kode mata kuliah MK18 BD205. Perlu diketahui bahwa mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh siswa tingkat 2 di Prodi D3 Kebidanan Pancabakti. Mata kuliah ini berbobot 4 SKS, yaitu terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Dengan dosen pengampunya adalah saya sendiri beserta tim. Adapun deskripsi mata kuliah pada mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu melakukan pelayanan Kespro dan KB. Bahan kajian pada mata kuliah ini meliputi konsep kesehatan reproduksi, konsep gender dalam kesehatan reproduksi, masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi, rumor dan fakta yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak, teknik pelayanan kontrasepsi, evidence based dalam pelayanan KB. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi, discovery learning, problem-based learning, tutorial, praktikum lab, dan penugasan mandiri. Penguasaan mahasiswa dievaluasi dengan penilaian formatif dan sumatif, serta nilai tugas. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK-nya adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep kesehatan reproduksi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep gender dalam kesehatan reproduksi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan masalah-masalah Kespro yang terjadi. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan rumor serta fakta yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teknik pelayanan kontrasepsi. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan evidence based dalam pelayanan kebidanan. Adapun materi kuliahnya yaitu yang pertama, konsep kesehatan reproduksi, konsep gender dalam kesehatan reproduksi, masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi, rumor dan fakta yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak, teknik pelayanan kontrasepsi, dan evidence based dalam pelayanan kebidanan.
Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, selain berasal dari buku, terdapat juga artikel penelitian dan artikel pengabdian kepada masyarakat, serta video pembelajaran yang dipublish di YouTube channel saya sendiri. Untuk bentuk pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini berupa ceramah, diskusi, problem-based learning, tutorial, praktikum lab, penugasan mandiri, dan discovery learning. Bentuk interaksi dosen dan mahasiswa dapat melalui YouTube, kontak pribadi berupa email dan WA, serta melalui LMS Eduvecta. Pada YouTube merupakan sarana berbagi video pembelajaran dan penugasan. Sedangkan pada email dan WA, mahasiswa setiap waktu dapat bertanya melalui WA atau email. Dan LMS Eduvecta, pada sistem Eduvecta memungkinkan mahasiswa untuk mengisi absensi, mengunduh materi, dan mengerjakan kuis. Pada aspek asesmen ini memungkinkan kita untuk menilai kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Adapun indikator penilaian yang digunakan terdiri dari beberapa bagian, yaitu teori 50% dan praktikum 50%. Dengan rincian, teori penugasan 20%, ujian tengah semester 40%, ujian akhir semester 40%, sedangkan untuk praktikum, kita lakukan ujian tantom atau ujian praktek. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman video proses pengajaran mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran praktek untuk mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Bagaimana? Kira-kira sudah siap melakukan kegiatan pembelajaran praktek mata kuliah ini? Siap, Ibu. Untuk di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang beberapa metode screening atau deteksi dini terhadap penyakit kanker payudara dan penyakit kanker serviks. Ya. Ada yang masih ingat apa saja teknik atau metode screening untuk deteksi kanker payudara dan kanker serviks? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Pemeriksaan LIPA dan pap smear. Ya, pemeriksaan LIPA dan pap smear itu untuk deteksi dini penyakit kanker serviks. Kalau kanker payudara, kalau untuk kanker payudara kita melakukan screeningnya dengan metode sadari. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pemeriksaan LIPA untuk deteksi atau screening pada penyakit kanker serviks. Nah, untuk kegiatan siang ini, objektif perilaku siswanya atau apa harapannya setelah kalian mempelajari ini adalah tanpa melihat daftar pilih, kalian diharapkan dapat menyiapkan peralatan, ya, dapat melakukan menyiapkan peralatan, perlengkapan dan bahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan screening LIPA. Dan yang kedua, dengan menggunakan peralatan dan bahan yang telah disediakan, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan LIPA dengan kantong sesuai dengan daftar pilih. Daftar pilih sudah sempat Ibu bagikan ya di pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk struktur pembelajaran, nanti di tahap pertama ini Ibu akan mendemonstrasikan secara live atau secara langsung bagaimana teknik pemeriksaan LIPA. Yang kedua nanti Ibu akan menjelaskan langkah demi langkah bagaimana cara melakukan pemeriksaan LIPA. Dan yang ketiga nanti Ibu meminta perwakilan dari kalian mengulang apa yang sudah Ibu berikan. Ya. Jadi nanti harapannya semua siswa bergiliran untuk melakukan pemeriksaan LIPA satu persatu menggunakan daftar diri dengan di bawah bimbingan Ibu ya. Nah, untuk kegiatan ini yang harus kalian perhatikan keselamatan kerja pada saat pemeriksaan LIPA ini adalah yang pertama, perhatikan prosedur pencegahan infeksi ya. Jadi harus kalian perhatikan mana teknik yang steril, mana teknik bersih yang harus diperhatikan.
Ibu tarik nafas ya. Nah, kita tunggu sampai beberapa menit. Setelah itu kita bersihkan plastik dari aset. Tarik nafas lagi dulu. Selesai. Lalu kita pastikan alat-alat. Bagaimana menurut kalian? Mudah nggak? Mudah. Berarti nanti bisa ya mempraktekannya lagi ya. Baik, Bu. Tadi Ibu sudah mempraktekkan secara live bagaimana cara pemeriksaan IPA. Sekarang Ibu akan menjelaskan tahap demi tahapnya. Yang pertama tadi sebelum pasien dilakukan pemeriksaan IPA, Ibu dianamnesa dulu. Ya, maksud tujuan dia datang itu untuk apa? Dianamnesa dulu. Itu baru nanti kalian pastikan ibunya sudah memenuhi syarat apakah bisa dilakukan pemeriksaan atau tidak. Masih ingat tadi syaratnya apa aja? Setelah itu kita lakukan persiapan. Persiapan ada 4. Ada apa aja? Ada persiapan menolong, persiapan pasien, persiapan alat, dan persiapan ruangan. Persiapan ruangan kita perhatikan privasi ibu ya. Jadi ditutup, sekeliling kita ditutup. Kemudian itu kita perhatikan penerangannya ya. Sirkulasi udara di ruangan itu juga diperhatikan. Terus untuk persiapan alatnya kita siapkan di sini ada alat bokong ibunya ya, alat bokong, terus ada lampu sorot, terus ada alat APD, ya, APD dari kepala sampai ujung kaki, terus ada sepatu cuci tangan dan sabun, dan itu ada alat-alat di sini yang di dalam kong ada spekulum cocor bebek ya, disesuaikan besarnya, terus ada pinset ya, pinset untuk melakukan terus juga kita siapkan pastikan bagian serviks ibunya setelah dioles dengan sabun ya. Terus itu ada di nah ini kan alat-alatnya steril ya, nanti harus di dalam bak yang terus ada lagi di sini handphone steril sudah di dalam bak. Terus ada bengkok ya, bengkok di sini untuk menampung alat-alat yang kotor. Terus di sini ada kom yang berisi B. Terus di sini juga ada kom yang berisi asam-asam 3-5%. Begitu kita sudah persiapkan alat, ruangan sudah, pasiennya ibunya tadi sudah disuruh ke kamar mandi untuk membersihkan daerah kemaluannya dan memasukkan gigi. Terus ibunya juga dianjurkan menggunakan pakaian yang memudahkan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi dia bisa mengganti pakaian bawahnya dilepas diganti dengan menggunakan sarung. Sementara pasien yang menyiapkan dirinya,
penolong sudah menyiapkan alat-alat, udah ya, jadi menyiapkan diri tadi pakai APD ya, APD, terus dia cuci tangan dengan 6 masih ingat apa aja? Pertama mencuci setelah itu kita lakukan apa lagi? Udah persiapan ruangan, alat dan tempat. Hasilnya tadi disuruh naik ke bedroom ya dengan posisi litotomi. Posisi litotomi yang ada di bedroom ya, dipasang alas bokongnya ya. Hasilnya disuruh naik bedroom dengan posisi litotomi. Penampilannya juga disiapkan di sini. Pakai handscoon dulu yang steril, terus lakukan pulpa hygiene. Pulpa hygiene tadi pakai kapas apa? Yang pertama di bagian apa nih dulu? Bagian mayor, dextra, mayor, terus labia, terus terus yang terakhir sampai ke anus dan kaki ya. Itu waktu kita melakukan pulpa hygiene. Nah, setelah pulpa hygiene, terus kita apa lagi? Memasang spekulum. Memasang spekulumnya, perhatikan ibunya ya. Jadi waktu masang spekulum itu spekulumnya disesuaikan dengan ukuran pasiennya ya, jangan terlalu besar atau terlalu kecil ya. Terus waktu memasang spekulum ini, ibunya dianjurkan untuk tarik nafas dalam supaya mengurangi rasa nyeri ya, atau sampai nyeri ya. Terus jangan lupa tangan kirinya membuka tangan kanannya memasukkan spekulum. Jadi masukinnya coba ibu kita tolong. Jadi waktu memasukkan spekulum ini, perhatikan tangan kiri kita membuka labia, tangan kanan masukkan ya, tarik nafas dalam ibu. Sudah mentok sampai ke dalam, baru dibuka 45 derajat, baru dibuka spekulumnya. Nah, diarahkan, dilihat bagian serviknya ya, gimana bagian serviknya. Nah, sudah kelihatan, baru kita ini ya. Udah terpasang begini, baru nanti kita oleskan si asam ya. Terus kita olesin di bagian serviks si ibu, yang seluruh bagian serviknya kita olesin. Terus kita tunggu sampai beberapa menit. Setelah itu baru kita lihat atas serviknya, bagaimana dia. Kalau yang bersih berarti dia tidak mencurigai adanya kanker. Terus tapi kalau dia misalnya ada putih-putih, terus ada seperti sariawan pada servik ibunya, berarti khawatirnya ibunya tadi pas ngelihat ini kan putih di dalam, berarti menggunakan lampu hidupkan lampunya ya, dia memudahkan kita waktu observasi hasil ya. Nah, udah selesai, udah kelihatan, baru kita bersihkan lagi kan, bersihkan lagi di servik ibunya menggunakan kapas ini tadi ya, menggunakan kapas kapas CPB, dibersihin di bagian serviknya, dibersihkan dari bekas larutan tadi ya kan. Nah, udah dibersihkan, baru kita lepas ininya, spekulumnya. Gimana caranya? Nah, pertama kuncinya dibuka dulu, dilampaskan supaya limfa-limfanya tidak terjepit ya.
Terus nanti ibunya suruh tarik nafas dalam, sedangkan tangan kiri menolong membuka kan? Tarik nafas dalam ibu. Terus dikeluarkan secara terus ini ditaruh dulu di bengkok, nanti kita lanjut di lakukan yang mengisi klorin 0,5%. Selesai. Terus alat-alatnya tadi kita rendam di klorinnya secara terbuka ya, sudah terbuka ini ya, jangan tangan tertutup. Terus tampaknya di sini juga dibuang. Kok itu juga dilakukan klorin. Jangan lupa ekspor yang sudah kita pakai tadi dibersihkan dulu, terus kita lepas secara terbalik. Nah itu kita tunggu sampai 10 menit. Terus kitanya ngapain? Jadi sebelum dan sesudah pindahkan kita cuci tangan. Setelah itu kita bantu ibunya turun dari bensin. Setelah itu kita menyiapkan dokumentasi apa hasilnya. Terus nanti setelah selesai ibunya menggunakan pakaian merawatnya, kita ajak ibunya untuk menjelaskan apa hasil temuan yang sudah kita periksa. Gimana? Bisa melakukannya nanti? Mudah kan? Nah, sekarang ibu minta perwakilan siapa yang bersedia untuk mengulang apa yang sudah ibu praktekkan di awal tadi. Ada yang bersedia? Kamu bersedia kan? Bersedia. Ya, nanti ibu bimbing. Nanti siap-siap yang lain ya, yang lain juga nanti giliran sama kita. Silakan sini ibu. Alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran praktek pada hari ini sudah selesai. Kalian sudah mencoba semua. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham atau kalian ingin mempelajari lebih lanjut, silakan kalian buka di YouTube channel ibu ya, Nirmala Widya Sari, untuk praktek pemeriksaan IPA-nya yang ini ya. Bisa kalian lihat lagi di sini untuk pembelajaran yang di rumah atau di asrama nanti ya, untuk mengulang-ulang atau misalnya ada yang kurang paham di kegiatan tadi, bisa kalian tonton video pembelajaran ibu-ibunya. Terima kasih untuk perhatiannya, mudah-mudahan dapat bermanfaat di saat kalian menjalankan tugas nanti. Tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.